Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah, bertemu kembali dengan rasa syukur untuk melanjutkan kajian kita tentang membasuh luka yang beberapa waktu yang lalu telah kita sampaikan. Baik ya, kita mulai. Bagaimana sih cara membasuh luka dengan tazkiyatun nafs itu? Nah, sahabat Salimah, karena kita itu punya rasa ya dalam diri kita, punya hati dan juga punya jiwa yang bisa jadi jarang sekali kita tengok keadaannya. Apakah kondisi jiwa kita tadi, kondisi hati kita tadi, apakah ia baik-baik saja saat ini? Namun kenapa ya kok kita gampang tersulut emosi hingga bahkan terjebak gitu ya dalam emosi yang negatif yang akhirnya menumpuk bahkan menjadi sampah emosi yang merusak jiwa dan fisik kita. Nah, kita ingat dalam salah satu firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30 yang saya bacakan artinya ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-mu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ketika kita mencermati dari ayat tersebut, mari coba kita tengok sejenak hati dan fisik kita. Adakah rasa di dalam diri kita ini, di fisik kita itu terasa sakit begitu ya? Atau bahkan kita memang sedang sakit yang itu justru dipicu oleh kondisi hati atau jiwa kita begitu ya? Nah, ini bisa kita tengok sendiri-sendiri. Nah, ketika memang ada hal-hal seperti itu, karena sangat besar sekali kemungkinannya bagi kita semua itu pernah yang namanya mengalami luka dalam pengasuhan, baik pengasuhan ketika kita di rumah, luka yang kita dapati dengan pasangan hidup kita, luka yang kita dapati dengan teman-teman kita mungkin, atau keluarga besar kita, atau bahkan tetangga kita, atau dengan siapapun itu gitu ya. Maka bagi sahabat Salimah yang pernah merasakan seperti ini sehingga mudah gitu ya terpancing emosinya, bisa nih dicoba dengan membasuh luka dengan tazkiyatun nafs ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini dia. Yang pertama, bersihkan badan. Nah, seakan-akan ini apa hubungannya begitu ya dengan membersihkan badan? Nah, saat tiba-tiba muncul emosi negatif seperti mudah kesal, marah, maka segera ubah gerakan tubuh kita, begitu ya. Lalu mulai bersihkan badan gitu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan berwudu atau bahkan mandi sehingga pikiran kita tenang begitu dan badan biasanya lebih rileks gitu ya. Karena bagaimanapun ya nafs itu gabungan antara unsur fisik dan unsur jiwa atau ruh kita gitu ya. Kemudian yang kedua gimana? Miliki sikap terhormat. Maksudnya apa ini gitu ya? Kita belajar menjadi sosok pribadi yang penuh dengan kehormatan gitu. Meski kita itu jadi korban pengasuhan atau bahkan pihak yang terdolimi gitu, belajarlah kita memiliki kendali diri terhadap orang yang telah mendolimi gitu. Gitu ya, berat memang, tetapi itu harus dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mendidik diri kita, merenung begitu, bertanya pada diri kita, apa ya maksud Allah atas semua kejadian ini? Pasti ada kebaikan di sana. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat, kita tidak lanjuti dengan adanya zakat. Selain emosi yang bisa berpengaruh pada kesehatan fisik kita, ternyata harta yang dimiliki pun juga memiliki pengaruh yang sama. Maka bersihkan harta yang kita miliki sehingga apapun yang masuk tubuh kita adalah sesuatu yang halal dan sudah disucikan dengan zakat. Yang kelima, dengan zikir. Nah, ruang yang perlu disentuh dalam basuh luka adalah kolbu. Nah, ini dengan zikrullah itu ya. Dan insya Allah kita pelan-pelan ajak hati kita untuk melakukan zikir, resapi. Dan kalau perlu dengan memejamkan mata. Nah, berikutnya yang keenam, gantungkan harapan pada Allah. Nah, semoga Allah basuh luka kita dan memilih kita termasuk ke dalam orang-orang yang disucikan jiwanya, sehingga perasaan kita lega, emosi jadi stabil, penuh terisi dengan emosi positif. Dan yang ketujuh, tetap terus berprasangka baik pada Allah, gitu ya. Kemudian
Yang kedelapan, ketika kita sudah cukup memiliki tabungan emosi yang positif gitu, maka kita sampai pada titik di mana kita pada kesimpulan boleh jadi gitu ya, mengaji bahwa ini sangat ringkih, bisa jadi adalah karena dosa-dosa yang kita perbuat. Maka inilah saatnya kita membasuh luka dengan cara bertaubat. Nah, demikian sahabat Salimah, cara membasuh luka. Semoga menambah hasanah keilmuan kita. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.